Bab firasat. Orang itu kalau biasanya para kiai, para ustadz yang mukhlis itu orangnya punya firasat yang kuat. Firasat itu kayak gimana firasat itu? Firasat definisinya macam-macam, kita nggak usah terlalu banyak kepada definisi ya. Nah, kalau definisinya banyak, tapi kan kita tahu firasat itu kayak itu. Khotir itu sesuatu yang terbesit di hati. Yahjimu ya, yahjimu itu yang menyerang hati gitu. Yahjimul qalb, yang menyerang hati. Fayan fima yadatu, dan menafikan, menghilangkan apa yang menghalanginya, misalnya gitu ya. Walahu 'alal qalbi hukmun istiqaqan min farisati sab'a ila akhirih. Dalilnya apa? Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Artinya lil mutawassimin itu ulama mengatakan tafsirnya sebagian ulama menafsirkan adalah orang-orang yang punya firasat. Dan yang paling populer adalah Imam Al-Bukhari menyebutkan dan sering disebutkan para ulama apa? Ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kepada firasat orang mukmin, fa innahu yanzuru bi nurillahi azza wajalla. Karena dia itu melihat dengan nurnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kekuatan firasat itu sangat ditentukan oleh kekuatan iman. Ala hasabi quwwatil iman, wa hiya ala hasabi quwwatil iman. Kalau imannya kuat, firasatnya kuat. Tapi kalau kamu itu jarang sholat, wiridane malas-malesan, gak isi koma, kalau punya firasat, hati-hati, salah firasatmu itu. Ya, jangan sedikit firasatku. Kamu jarang wiridan kok firasatmu, salah, itu setan. Ya, banyak orang-orang itu sok-sok firasatan. Kayaknya feeling apa? Fa kullu man kana aqwa imanan kana ahadda firasatan. Setiap orang yang paling kuat imannya, yang paling kuat, yang paling tajam firasatnya. Qala Abu Sa'id Al-Kharraz, man nazara bi nuri al-firasati nazara bil haqq. Orang yang melihat dengan cahaya firasat itu adalah orang yang melihat dengan nurnya Allah. Oleh karena itu firasatnya orang mukmin itu sangat kuat dan tajam. Suatu ketika Imam Syafi'i sedang duduk atau sedang bersamaan dengan Al-Imam Muhammad bin Hasan di Masjidil Haram. Lalu beliau berdua ini melihat ada laki-laki masuk. Lalu Imam Muhammad bin Hasan mengatakan, atafarrasu annahu najjar. Firasat saya dia ini orang tukang kayu. Faqala Imam Syafi'i punya firasat atafarrasu annahu haddad. Tapi firasat saya dia itu tukang besi. Wah, sama-sama orang soleh ini. Beda firasatnya. Gimana ini? Kok beda ini? Bodoh-bodoh soleh kira-kira begitu. Tapi kan nggak mungkin ngaku-ngaku ya. Loh, firasat saya dia orang kayu, tukang kayu. Oh enggak, orang tukang besi. Fasa'alahu, maka keduanya penasaran tanya sama laki-laki tersebut. Kamu ini apa pekerjaanmu? Faqala kuntu qabla hadza haddadan. Saya sebelum sekarang itu saya profesi saya sebagai tukang besi. Wasa'atu anjar, ya. Dan sekarang saya profesi saya sebagai tukang kayu. Tadi sebelumnya saya tukang besi, sekarang tukang kayu. Jadi sama benernya. Jadi kata Imam Syafi'i itu adalah apa? Saat ini profesi sekarang, Imam Muhammad bin Hasan profesi sebelumnya. Jadi sama-sama benernya firasat itu. Dan terjadi emang. Nah, oleh karena itu wal mutafarris itu orang-orang yang melihat dengan cahayanya Allah. Dan ini termasuk bagian daripada bagian orang-orang yang ar-rabbaniyin. Gitu. Ila akhirih. Ada sebuah cerita bahwasannya Syekh Al-Buti pernah beliau ceramah. Syekh Al-Buti ini ulama yang ilmiah. Meskipun sufi tapi ilmiahnya luar biasa. Dan beliau profesor, doktor, punya yang paling sampai sekarang dibahas sampai saat ini dibahas tesis doktor ya, skripsi apa? Kitab Dhabtul Maslahah. Standarisasi maslahat, dan punya kitab Kubrul Yakinat Akidah, kitab fikih dan seterusnya. Beliau tapi kalau ceramah-ceramah itu sering kadang-kadang apa ya, karena orang sufi ya, imannya kuat, jadi sering beliau itu ketika perang Irak dulu, wallahi demi Allah, orang Amerika nggak keluar sedikit pun uang untuk menyerbu Irak gitu. Wahal limarobani gitu. Kadang sudah keceplosan gitu, sudah nggak sadar ya, kalau sudah orang ngomong asik gitu kan sudah kadang-kadang nggak apa ya, wis kadung kepreset gitu. Tapi beliau sering kali mengatakan, saya dapat ilmu dari Allah dan saya diminta untuk menyampaikannya gitu. Dan ceramah-ceramahnya beliau sering begitu. Beberapa kali ya, tapi nggak selalu. Beberapa kali itu, termasuk masalah fitnah ISIS dan kejadian di Syria itu termasuk juga. Dan beliau menyampaikan beberapa detail. Banyak di YouTube di share-share itu juga.
Beliau cerita gini, saya pernah ada orang di hati saya itu orang soleh hati saya itu. Kalau dia orang soleh, salam sama saya. Betul, langsung beliau itu salam sama Syekh Al-Buti. Jadi orang soleh itu memang bisa nampak dari wajahnya, dari firasat orang-orang baik. Tetapi ulama yang lain mengatakan, di situ kan kalimat kalian jangan, kalau kalian besok dikasih Allah firasat yang sering cocok, yang sering jitu ya, jarang meleset misalkan, kalian jangan GR, jangan berpatokan pada itu, karena dalam ulama ilmu mengatakan begini, Rasulullah bersabda kan, ittaqu firasatal mu'min. Kalimat ittaqu itu apa? Jauhilah atau takutlah. Waspadalah. Takwa itu kan dari kata waqayaki, menjaga atau menghindari, atau bertakwa itu kan artinya itu. Bertakwa itu kan apa? Takut kepada Allah kan itu. Atau menghindari yang dilarang sama Allah. Di situ Rasulullah bersabda ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kepada firasat orang mukmin. Rasulullah enggak bersabda tafarasu firasatlah, enggak. Rasulullah itu enggak bersabda tafarrasu, berfirasatlah, tidak. Tapi takutlah dengan firasat orang mukmin. Boleh jadi firasat itu nanti keliru. Ada orang kamu punya firasat misalkan, atau punya wangsit ya, atau ilham, atau gimana, terus dari mana? Misalkan, wah dia sakit. Terus kamu punya firasat dia itu dengan sakitnya akan mati. Kamu enggak usah ngomong. Meskipun benar. Karena apa? Punya dua kemungkinan, matinya dekat, kamu cocok firasat, wow saya cocok kan. Orang tetangga pun nggak ada yang menghina, nggak ada yang mencacimu kan. Wah firasatnya cocok ini emang. Tapi kadang-kadang Allah itu memberikan firasat kita itu tidak detail gitu. Gimana tidak detail? Dia emang sakit, tapi nggak langsung mati. Setahun, 2 tahun nggak mati-mati. Tapi matinya dari sakitnya itu, gitu. Firasatmu kan nggak salah kan? Tidak. Paham maksudnya, Rek? Jadi kalau kamu punya firasat buruk, nggak usah diomongkan, diam saja. Kalau punya firasat baik, di hatimu aja dipendam, tinggal nunggu aja kebenarannya. Karena kamu sampaikan yang bersangkutan, bisa GR. Gitu. Kamu selalu jadi orang hebat, sukses. Wah, nanti dia nyantai-nyantai aja, oh sukses, santai aja. Nah, nggak boleh. Jadi diam saja, ya. Itu. Tapi beberapa ulama memang nggak bisa nahan untuk ngomong seperti itu. Nggak bisa nahan ya. Kadang-kadang sudah saking kuatnya firasat yang tadi ya, hajimul al-qalb itu sudah menyerang hati yang tidak bisa ada satupun yang menghalanginya. Itu juga berat itu, kalau sudah ngomong keceplosan itu berat itu. Ya, hati-hati kalau ngomong juga itu. Ya, maka orang-orang soleh itu biasanya emang firasatnya sangat kuat sekali. Maka disebutkan bahwasannya beliau mengatakan gini ya. Ada sebuah cerita bahwasannya namanya Al-Imam itu ketika itu berjalan dengan Syekh ini Al-Ustaz Abi Ali Daqqaq. Ini sering sekali dinukil dalam kitab Imam Al-Qushairi. Beliau sering menukil perkataan dari Syekh Imam Ali Ad-Daqqaq. Beliau pernah ada seorang ulama ya, saya ini punya majelis. Akhirnya dia punya pengajian seminggu 2 kali. Lalu ketika itu beliau izin kepada Syekh Ali Ad-Daqqaq untuk keluar kota lah ke daerah NASA. Diizini, lalu beliau suatu ketika itu berjalan bareng dengan beliau. Di hatinya itu punya khawatir, punya kemeretek begini. Andaikan beliau ini Syekh Al-Daqqaq mau menggantikan majelis saya ketika saya nggak ada, langsung Syekh Al-Daqqaq langsung noleh, ya tak ganti. Gitu. Nah ini ulama hebat ini, ya kan? Tak ganti kamu pas nggak ada, kaget itu. Famasya itu kalau kemudian saya jalan pelan-pelan lagi. Lalu hati saya itu punya terbersit begini, wah, beliau ini orangnya sudah tua sepuh ini. Masa kuat beliau ini menggantikan saya seminggu 2 kali kan? Sekali aja enggak apa-apa semingguan gitu, hatinya gitu. Langsung ada lagi. Kalau saya kuat seminggu 2 kali, kalau nggak kuat sekali aja. Gitu. Wah, ini luar biasa ini. Ya. Maka beliau selalu kemerdekannya itu langsung dibalas. Dan itu sudah terjadi berulang kali itu. Tapi sarannya Buya, kalian tidak bisa menguji ulama sudah terkenal ma'rifat ya, atau sudah terkenal kasyaf. Kamu datang, saya kemertek. Kalau ulama ini kiai soleh nyangoni saya uang, itu nggak boleh gitu. Kamu nggak boleh gitu. Menguji ulama itu memang boleh, tapi kan dalam hal yang genting-genting saja. Beberapa ulama diuji sering itu, diuji oleh ulama yang lain apa gitu. Kalau beliau seperti kayak Habib Ja'far Al-Kaf ya, yang almarhum rahimahullah, seorang wali itu nanti kalau Mbah Hamid memang wali, beliau kesini datang ya gitu. Tapi kan kamu nggak usah niru-niru gitu, nanti semua orang kamu cobain nggak harus wali semua nanti akhirnya kan gitu. Jadi jangan nguji kalau nggak penting gitu, kalau nggak urgen. Dia beberapa kali pernah begitu emang.
Ada beberapa ulama itu gitu ya. Tapi ini bukan mainan, memang Buya betul-betul perlu untuk menyampaikan dari hatinya Buya gitu kan. Akhirnya sesuai gitu. Itu berulang kali, nggak sekali, 2 kali, beberapa kali. Kira-kira beberapa kali lah gitu ya. Kemudian ditanyakan kepada Al-Imam Abu Hasan An-Nuri, min aina tawalladat firasatul mutafarrisin? Dari manakah lahirnya firasat orang mukmin? Yaitu firman Allah, wa nafakhtu fihi mir ruhi. Aku tiupkan dalam dirinya ruhku. Maka barang siapa yang paling kuat hubungannya dengan Allah, itulah orang yang paling kuat firasatnya dan kebenarannya. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Yang menarik lagi begini, Rek. Para sahabat-sahabat itu ya orang firasat-firasat semua, itu orang top. Para sahabat itu minal auliya, Sayyidina Umar bin Khattab itu apalagi itu. Jadi ulama-ulama kalau bicara tentang karomah kewalian itu yang dibuat rujukan salah satunya yang Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika beliau khutbah itu langsung tiba-tiba nggak ada hubungannya ya Sariyah al-Jabal. Ya Sariyah wahai laskar perang gunung-gunung gitu. Itu kan beliau sedang mengirim pasukan perang dan saat itu pasukan yang dikirim Sayyidina Umar itu sedang terkepung. Sudah nggak tahu lagi jalannya kemana ini. Sudah bingung, nggak tahu jalan, nggak tahu solusi, sudah dikepung. Akhirnya tiba-tiba terdengar pasukan itu suara Sayyidina Umar, Al-Jabal, kamu berlindung di gunung. Akhirnya selamat. Nah, sahabat-sahabat tanya, Hai Umar, Sayyidina Umar, kok khutbah kok nggak nyambung belas, apa hubungannya topik sampai gunung kan gitu. Iya, saya tadi khutbah tiba-tiba itu saya nampak pasukan saya itu sedang dikepung musuh. Oh gitu. Lalu kemudian saya itu ngomong aja Al-Jabal gitu, saya nggak sadar ngomong seperti itu. Dan itu jauhnya bermil-mil jauhnya. Itu sudah hampir mutawatir, pokoknya mutawatir lah. Mutawatir itu saking populernya lah gitu ya. Dia belum pastikan mutawatir secara hadisnya, tapi secara kesinambungan sudah ma'ruf, masyhur itu ya. Jadi para sahabat juga orang-orang yang penuh dengan karomah itu sebenarnya. Cuma jarang dinukil oleh orang-orang yang tekstualis itu atau yang nggak ngerti. Disebutkan bahwasanya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu cerita, saya suatu ketika pernah sowan ke Sayyidina Utsman bin Affan. Dan saya ketika mau sowan ke Sayyidina Utsman bin Affan, itu saya melihat gadis cantik. Ra'aitu fit tariq imra'atan. Saya melihat gadis cantik, ta'amaltu fi mahasiniha. Saya tak angen-angen kecantikannya, uji ayune gitu kan. Nah, sampai diangen-angen. Ta'amal itu kan diangen-angen gitu kan. Faqala Utsman radhiyallahu anhu, lalu Sayyidina Utsman bin Affan langsung apa? Masuk kepadaku seseorang di antara kalian yang terlihat bekas zina. Oh gitu. Bekas zina di matanya. Oh gitu. Jadi langsung tersendir tuh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Tersendir, kok tahu? Masuk orang yang di matanya ada bekas zina. Gitu Sayyidina Utsman bin Affan. Langsung tanya, mungkin sudah akrab ya. Awahyun ba'da Rasulullah SAW? Apakah ini wahyu setelah Rasulullah? Gitu langsung. Apakah ini wahyu? Faqala la, tidak. Walakin tabsuratun wa burhanun wa firasatun shadiqatun. Wah, gitu. Tapi itu adalah penglihatan, ini adalah bukti dan adalah firasat yang benar. Gitu. Maka kalian harus menjaga firasat. Bagi kalian yang sowan kepada orang soleh, jaga hatimu. Bahaya itu. Apa yang kalian katakan semua dibaca itu berulang kali. Kamu nguji tesis proposal ya, sama penguji yang soleh, nggak usah. Iki ada halaman yang jangan sampai tahu, malah tahu itu, hati-hati. Bener. Diam saja, nggak usah difirasat, nggak usah mikir tesis itu, pura-pura ngapain gitu aja. Kalau kamu hatimu, mudah-mudahan pengujinya nggak ngerti halaman sekian, malah ngerti. Kalau orang soleh sampingnya loh ya, kalau nggak soleh ya enggak. Wah, jangan punya kertas gitu aja, yang jelek-jelek wis kosongkan daripada kamu nanti kebaca gitu. Jangan ditanyakan ayat ini, ya malah kena itu. Ya, wis pokoknya sama orang soleh jangan ada kertas yang lain-lain, itu kebaca. Itu ada rumusnya. Lah, bagi kamu yang ahli wiritan, istiqomah, yang sering sekali firasatnya itu betul, benar ya, hati-hati jangan berpatokan, jangan bersandar pada firasat itu. Apalagi hal yang tidak baik, tidak benar atau aib orang itu berbahaya. Buya pernah cerita sebelum kali dalam kitab Syekh Hasyim Asy'ari itu, Buya belikan segini, jadi nggak tahu kitab yang apa judulnya kan kumpulan. Ulangi lagi karena topiknya sama ya, supaya ini hati-hati. Kalian ini kan insya Allah punya bakat punya firasat karena istiqomah insya Allah wirid-wiridnya. Ya,
Yang penting pokoknya wiridnya istiqomah, hatinya baik, terus kemudian ikhlas, insyaallah. Itu Kiai Hasyim Asy'ari ketemu dengan seorang kiai yang nggak mau ketemu sama orang tamu. Tamu nggak mau ditemui sama sekali. Dia punya pondok kiainya. Kiai Hasyim Asy'ari musawan langsung. Tolong panggilkan suamimu, istri yang menerimanya. Masuk ke kamarnya, kata istrinya, kiai nggak mau menemui. Kiai Hasyim Asy'ari kan kiai yang alim, sakti, sembarang kali lengkap ya. Kata Kiai Hasyim, ini Hasyim Asy'ari bilang, ini yang sowan Kiai Hasyim Asy'ari. Kalau dia nggak menemui saya, tak dobrak pintunya, gitu. Kiai Hasyim Asy'ari. Di kitabnya beliau menceritakan sendiri. Akhirnya di Kediri itu. Akhirnya langsung kayaknya menemui Kiai Hasyim Asy'ari. Cara lama makom kan. Kalau kamu nggak usah niru-niru gitu. Kalau saya dobrak kamu yang diusir. Ini Kiai Hasyim Asy'ari beda makom. Makomnya lebih tinggi mestinya. Akhirnya apa? Menemui, tanya, kenapa kamu nggak menemui orang? Kenapa? Dijawab, Kiai, saya nggak menemui orang karena kalau saya ketemu sama orang itu Allah nampakkan di wajahnya itu adalah wajah binatang. Sifatnya kebinatangannya itu muncul. Dan saya nggak kuat lihat orang dengan wajah binatang. Artinya sifatnya. Apa kata Kiai Hasyim Asy'ari? Itu adalah setan gitu. Itu boleh jadi setan yang menghalangimu untuk berdakwah dan membantu kepada orang dan bermuamalah kepada orang lain, dan itu berbahaya, membuat kau merasa lebih mulia daripada orang itu. Oh gitu. Sekarang demi orang nggak usah macam-macam. Akhirnya tobat, lalu ketemu orang sudah normal. Oh gitu deh. Kamu juga begitu. Jangan kemudian ketemu orang melihat wajah anjing, astagfirullahaladzim. Kamu yang istighfar. Kenapa kok sampai diuji Allah dengan melihat aibnya orang lain itu? Paham tak kira? Jangan tok sok makrifat saya kira anjing iki, kera iki, kuda iki apa ya? Kamu yang istighfar kamu. Jangan menyalahkan dia. Ittaqu firasatal mu'min, takutlah kamu itu. Dengan firasat orang kamu mukmin, oke ya. Takutlah. Ini bisa menjadi dua arah. Arah kepada orang lain atau diri sendiri gitu. Jadi kalau kamu ketemu orang soleh, hati-hati, firasatnya itu mustajab. Firasatnya itu betul. Wah gitu. Kalau dia ngomong apa, itu terjadi biasanya. Loh, gitu. Bagi kamu yang punya firasat, hati-hati, saya nggak mau sedikit-sedikit keceplosan. Ini firasat ya, hati-hati lo ya. Jangan sampai begitu. Jadi orang yang dikasih Allah firasat, kasyaf, aibnya orang itu berbahaya. Karena bisa saja dia muncul di hatinya sifat kibr atau ujub. Atau suudzon kepada orang lain, atau menilai orang jelek. Itu bahaya. Yang Ghazali selevel beliau, itu saja nggak boleh kita itu meyakini kita lebih baik daripada siapapun. Itu sudah ittifaq ulama itu. Siapapun, semua ulama mengatakan hal yang sama. Lah kalau kasyaf-kasyaf begini diberikan Allah kepada orang yang tidak sempurna iman dan akhlak serta hatinya, bahaya. Jadi kamu untung nggak punya firasat yang kayak gitu. Kalau punya firasat begitu bisa berbahaya bagi orang-orang yang tidak sempurna hati dan ilmunya. Oleh karena itu tidak ada. Kenapa saya bilang begini? Karena ini perhatikan, kamu kalau dikasih Allah lihat aibnya orang, jangan senang, dan harus istighfar. Karena apa? Tidak ada zat yang lebih mencintai kepada kita selain daripada Allah. Jadi yang paling cinta kepada hamba itu adalah Allah. Bahkan Rasul bersabda, Allahu arhamu minal ummi biwaladiha. Allah itu lebih cinta kepada hamba daripada ibu kepada anaknya. Allah sangat cinta kepada kita. Dan cintanya itu luar biasa dan nyata gitu. Dari mana contohnya? Begini contohnya. Orang ketika maksiat itu kan aib loh. Aib itu. Dan yang dimaksiati siapa? Allah yang dilanggar perintahnya. Jadi ketika orang maksiat, Allah yang dilanggar itu. Itu hubungan sama Allah, bukan sama kamu itu. Allah dimaksiati, dilanggar perintahnya. Tapi Allah menyuruh orang lain untuk menutup dan menyimpan aibnya. Meskipun Allah itu dilanggar perintahnya, Allah melarang hambanya untuk membuka aibnya, loh gitu. Dan barang saking saya sayangnya, barang siapa membuka aib hambaku, aku buka aibnya, loh sampai gitu saking saya sayangnya Allah kepada hambanya. Tahu nggak kira? Saking saya Allah kepada hambanya. Bahkan sebaliknya, kalau orang menutup aib orang lain, Allah akan tutup aibnya dan Allah akan berikan kemuliaan dan pahala, gitu. Saking sayangnya Allah kepada kita, sampai seperti itu. Meskipun Allah yang dilanggar, tapi Allah nggak mau orang lain mengetahui dan menghinanya. Itu saking cintanya Allah kepada hamba. Maka kamu nggak usah sok-sok melihat aibnya orang itu, senang, nggak bisa. Kalau bisa tutupi dan istighfar sama Allah. Ya, dalam beberapa postingan itu kan dia sudah sampaikan,
Abu Kursum kan pakai rokok-rokokan. Kenapa? Rokok itu menjadi hijab beliau. Karena kalau nggak rokokan itu semakin terang semua orang-orang. Jadi kalau di rokok itu agak tertutup itu hijabnya. Jadi kalau kamu tutup kayak rokokan tambah petang lagi itu, tambah gelap lagi. Wes gelap rokokan tambah gelap lagi itu mata ya, penglihatannya. Hati-hati. Ya, perhatikan. Abu Sa'id Al-Kharaz beliau mengatakan, ya, Al-Imam Al-Kharaz mengatakan, dakhaltul Masjidil Haram, saya masuk Masjidil Haram saya itu. Fara'aitu faqiran, saya melihat orang fakir, dia punya khirqatani. Ini khirqatani insyaallah artinya apa? Kain ya. Beliau ini punya 2 kain. Yas'aluna syai'a, dan dia itu minta sama orang. Maka hatiku di hati saya ngomong gimana? Mislu hadza kalun 'alan nas. Orang ini adalah orang yang minta-minta sama orang lain. Orang yang bersandar sama orang lain. Apa? Maka orang fakir tadi langsung lihat saya. Langsung lihat saya sambil berkata, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Begitu. Fakir itu langsung noleh, langsung baca ayat itu, langsung kaget itu orang itu. Jadi qala, ya kan? Lalu kemudian saya langsung fastaghfartu fi sirri, istighfar astaghfirullahalazim. Jadi orang fakir tadi enggak ngomong, langsung baca ayat sambil lihat itu aja. Lalu kemudian orang tadi langsung Syekh Abu Sa'id Al-Kharaz langsung istighfar. Setelah istighfar, orang itu langsung manggil saya dan menyampaikan firman Allah, membacakan Quran, wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadi. Gitu. Bayangin itu. Luar biasa. Dan Syekh Al-Jufri, Habib Jufri beberapa kali pernah menyampaikan. Dia enggak bisa, alhamdulillah. Beliau nyampaikan langsung enggak lupa itu. Beliau pernah ada seorang di jalan-jalan pasar gitulah ya. Beliau nggak bisa melihat. Beliau nggak punya tangan dan nggak punya kaki. Lengkap kan? Di jalan-jalan. Lalu kemudian, jadi dari mana rezekinya? Jadi orang kan nggak punya tangan, nggak punya kaki, nggak bisa melihat. Dari mana rezekinya? Rezekinya itu langsung orang ngasih makan dari mulutnya. Jadi langsung didulang sama orang gitu. Makanan, bukan disuapin uang. Dijual makanan. Lalu suatu ketika saya belum Adam itu apa? Melihat orang fakir tadi itu selalu alhamdulillah, alhamdulillah gitu. Saya belum Adam itu langsung kaget, ini dari mana alhamdulillahnya? Itu orang susah kayak gini kok alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi mima'afani apa gimana gitu. Pokoknya alhamdulillah gitu. Kemudian saya penasaran, kok ada orang yang seperti ini menderitanya tapi selalu alhamdulillah dalam mulutnya. Lalu kemudian saya menyampaikan salam, saya nyapa, assalamualaikum. Langsung orang tadi itu langsung waalaikumsalam ya Ibrahim bin Adham. Oh, kaget lagi dia. Loh, kamu tahu dari mana kalau saya? Kalau saya belum bin Adham. Apa kata dia? Ma jahiltu syai'an mudz araftullah. Saya tidak ada yang enggak saya tahu setelah saya kenal Allah. Oh, gitu. Setelah saya tahu Allah, enggak ada yang saya enggak tahu. Wah, jawabannya gitu. Lalu bertanya, kan tujuannya kan bertanya, kamu dari mana? Alhamdulillah, sedangkan kamu seperti ini modelnya. Wahai Ibrahim bin Adham, tidakkah Allah memberikan saya hati yang bersyukur dan iman yang melekat di dada dan lisan yang selalu zikir kepada Allah? Itu bukankah nikmat yang paling istimewa yang Allah berikan kepada saya? Oh, gitu. Jadi kamu dikasih Allah iman, lisanmu zikir kepada Allah, hatimu bersyukur kepada Allah. Tidakkah itu adalah karunia yang layak untuk kita persembahkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Wah, itu gitu. Jadi kesimpulannya adalah kita ini hati-hati dengan firasat kita. Dan hati-hati dengan firasat orang mukmin yang soleh. Jadi orang mukmin yang soleh itu kalau ngomong itu insya Allah mustajab. Dan kamu anggap aja doa dan kamu amini. Nah, karena beliau ini memandang dengan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala dan ini patokannya adalah semakin soleh, semakin kuat imannya, semakin kuat dan akurat firasatnya. Dan kamu hati-hati jangan bermain firasat. Paham ya? Tentang istiqomahnya rutin, nggak usah begitu. Tidak diperintahkan berfirasat, gitu. Ya, karena itu datang sendiri dari Allah. Itu karena dari Allah itu, ya, karena dari Allah. Ya, dan sudah banyak cerita-cerita dari para ulama kita tentang karomahnya atau firasatnya dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab.